Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami siap mendengarkan apa yang menjadi isi hati Bapa dilepaskan di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku, kembali lagi di acara kesayangan kita Live Study. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Kita akan teruskan perjalanan penelusuran kita dalam Injil Matius. Pada kesempatan ini dari Matius pasal 12, mulai ayat yang pertama sampai dengan yang ke-21 terlebih dahulu. Pelajaran pada kesempatan ini akan diawali dengan sebuah kisah. Jadi ayat 1 sampai dengan yang ke-8 kalau saudara baca ya. Jadi pada suatu hari dan kebetulan hari itu adalah hari Sabat. Yesus sedang berjalan di ladang gandum, murid-muridnya lapar. Dan murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Tetapi ayat yang kedua, orang-orang Farisi berkata kepadanya, "Lihat, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tapi ternyata Yesus membela murid-muridnya dan berkata, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutnya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam." Nah, ayat yang kelima ini lebih menohok lagi. "Atau tidakkah kamu baca dalam hukum Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat?" Loh, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Nah, saudaraku, pertama-tama kita harus memahami dulu bahwa orang Farisi dan ahli Taurat sangat menghayati dan menjalankan hukum Taurat secara harafiah, sangat harafiah sekali. Dan tentunya ditambahkan penafsiran mereka sendiri. Mereka tidak pernah bisa memahami apa yang menjadi jiwa, nafas, esensi daripada hukum Taurat itu sendiri. Mereka sangat kaku dan saklek terhadap hukum yang tertulis dan ditambahkan oleh pengertian-pengertian mereka sendiri. Itulah sebabnya kalau kita lihat saudara ya, di Matius 5, kalau kita dulu ingat khotbah di bukit, Tuhan Yesus selalu memberikan makna yang sebenarnya dari hukum yang tertulis. Jadi kalau ahli Taurat orang Farisi berpatokan pada hukum yang tertulis tanpa memahami nafasnya, jiwanya, hembusannya, esensinya, Yesus justru menyoroti apa yang menjadi esensi dari hukum tersebut. Ya, sampai hari ini kalau saudara ke Israel, ketika saya ke Israel ya, itu liftnya saudara. Kalau lagi hari Sabat, liftnya itu disetel, diatur ke lift otomatis. Lift otomatis apa? Karena mereka percaya waktu hari Sabat kan gak boleh bekerja, mencet lift pun dihitung bekerja. Jadi kalau saudara nginep di hotel hari Sabat, kalau saudara lantai 1 sih enak, dari ground terus ke 1. Kalau saudara tidurnya, nginepnya katakan di lantai 7, lift itu tidak bisa langsung ke lantai 7. Kalau udah lift Sabat, udah Sabat mode, lift itu akan berhenti setiap lantai. Lantai 1 stop, lantai 2, lantai 2, lantai 3, dan seterusnya. Bayangkan mereka itu mengamalkan Taurat, hukum yang tertulis menurut pengertian mereka sampai sebegitunya. Sampai sebegitunya, tapi gak ngerti esensinya. Nah, ayat yang kelima Yesus bilang, pada hari Sabat, imam-imam sendiri melanggar hukum Sabat, tapi kok gak bersalah? Oh iya, kenapa para imam melakukan pekerjaan mereka di dalam bait Allah pada hari Sabat? Yang sebenarnya merupakan pelanggaran. Kalau hari Sabat itu diartikan harafiah, kan Sabat istirahat,
tidak boleh bekerja. Nah ini imam-imam justru bekerja di hari Sabat di dalam bait Allah. Tapi nggak dianggap bersalah. Makanya Yesus langsung memproklamirkan dirinya, di sini ada yang lebih besar daripada bait Allah. Tuh, luar biasa. Ya. Nah, tetapi kunci dari kisah ini saudara ya, justru adanya di ayat yang ke-7 dan ke-8. Ayat yang ke-7 bunyinya gini, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Apa maksudnya? Yang pertama, Allah mengkehendaki belas kasihan di atas hukum tertulis. Orang Farisi, ahli Taurat, tidak peduli dengan belas kasihan. Mereka yang penting hukum yang tertulis. Kenapa para imam tadi Yesus katakan tidak bersalah? Meskipun mereka bekerja di dalam bait Allah pada hari Sabat, tapi enggak dianggap bersalah. Karena mereka melakukan pelayanan didasarkan pada belas kasihan. Banyak orang mementingkan kegiatan beragama tetapi tidak memiliki belas kasihan. Memberikan persembahan tetapi tidak memiliki belas kasihan. Orang-orang seperti ini biasanya menjadikan persembahan sebagai pancingan, saudara. Tetapi sekarang saudara memahami apa yang Alkitab katakan, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Maksudnya apa? Ini maksudnya bukan saudara tidak perlu memberi kolekte lagi. Enggak, tentunya kita harus mendukung pekerjaan Tuhan di mana Tuhan menanam kita, saudara. Tetapi ayat yang dimaksud di sini ini kan konteksnya Tuhan sedang bicara sama orang Farisi. Orang Farisi itu kalau beri persembahan nomor 1, kasih perpuluhan nomor 1. Sampai lada jinten dihitung perpuluhannya, luar biasa. Tapi belas kasihan gak punya. Nah, kepada orang-orang ini yang Tuhan mau bilang, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Aku tahu kamu kasih persembahan hebat, tapi kamu gak punya belas kasihan. Ini masalahnya. Ada orang kelaparan, makan memang kenapa? Kan gak punya belas kasihan. Orang udah kelaparan mau makan, gak boleh hari Sabat. Karena kalau memetik ini melanggar Sabat. Tuh, belas kasihan gak ada. Persembahan jago, ini yang ditentang Tuhan. Jadi jangan salah ya. Kita melihat ayat ini jangan langsung melihat, oh gak usah kasih kolekte lagi. Yang penting belas kasihan. Bukan begitu ya. Tuhan bicara ini kepada orang Farisi yang pandai memberi tapi hatinya gak punya belas kasihan. Kalau yang seperti ini biasanya menjadikan persembahan pun pancingan. Maksudnya apa? Iya, aku beri supaya aku nanti diberkati lebih lagi. Kalau aku kasih nanti Tuhan harus kembalikan berkali-kali lipat. Waduh, ini mah berdagang sama Tuhan. Umpan teri tangkap tongkol. Bukan umpan tongkol tangkap kakap. Umpan kakap tangkap hiu. Waduh, repot saudara ya. Jadi yang Tuhan maksudkan di sini adalah yuk kita kembangkan yuk belas kasihan kita. Persembahan itu baik, tapi kalau tanpa belas kasihan nothing. Sebab apapun yang kita lakukan kita harus punya kasih Tuhan di dalamnya. Mau itu pelayanan, mau itu persembahan, mau apapun. Belas kasihan itu kan hatinya Tuhan, saudara. Makanya dalam banyak bagian, misalnya di Matius 9 yang kita udah pelajari, yang kita udah lalui. Maka tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Belas kasihan itu memang hatinya Tuhan. Jadi kalau orang cuma bisa melakukan ritual kegiatan beragama tanpa belas kasihan, nothing. Tidak ada artinya. Yang kedua,
Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi di sini yang kita mau pahami, anak manusia berkuasa atas segala hal, termasuk hari Sabat. Itu yang harus kita pahami. Lalu diteruskan kisah ini di ayat yang ke-9 sampai 14. Ayat yang ke-9, setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat. Again, di sana ada orang yang mati sebelah tangannya. Tangannya lumpuh sebelah. Nah, mereka bertanya lagi, ini orang Farisi lagi, lihat. Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia, tuh lihat. Pokoknya mereka paling jago menggunakan hukum tertulis untuk menyalahkan orang. Itu orang Farisi, saudara. Menggunakan hukum tertulis untuk mengkondem orang, tapi hatinya gak punya belas kasihan. Sama yang sakit aja, dia gak punya belas kasihan. Tapi Yesus itu berhikmat sekali. Ayat ke-11 dia bilang gini. Jika seorang dari antara kamu punya seekor domba dan domba itu terjatuh ke lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkap dan mengeluarkannya? Jadi pada hari Sabat nih, Yesus tanya balik. Kalau domba kamu jatuh ke lubang terus kamu diemin aja. Nah, saudara, kalau kita lihat, jadi ini ada orang sakit di sinagog, kan rumah ibadah. Pada hari itu hari Sabat. Tindakan Yesus gimana? Yesus tetap mau menyembuhkan yang sakit. Kisah ini menegaskan pernyataan yang sebelumnya tadi, bahwa yang ku kehendaki belas kasihan, bukan ritual agamanya. Yesus jatuh belas kasihan melihat orang yang sakit. Kalau orang Farisi susah, saudaranya. Maka Yesus ambil perumpamaan, domba itu kan hewan berharga pada zaman itu. Jadi kalau domba jatuh ke lubang boleh ditolong gak? Di sini dengan hikmat Allah, Yesus menyatakan bahwa manusia itu lebih berharga dari domba. Sebab domba pun pasti you tolong. Nah, ini hikmat, saudara ya. Apalagi manusia yang lebih berharga. Tuh, bukankah manusia jauh lebih berharga dari domba? Karena itu lihat, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Ini luar biasa. Yesus gak mau tahu, lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkan tanganmu. Pulih tangannya. Dan orang-orang Farisi jadi marah dan bersekongkol untuk membunuh dia. Saudara, Sabat itu apa sih? Sabat itu hari perhentian. Hari peristirahatan. Kapan ide Sabat dimulai? Ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Hari ke-7 hari Sabat. Maksudnya untuk apa? Sabat diciptakan untuk manusia, saudara. Itu bukan Tuhan ciptain langit dan bumi ngos-ngosan capek, terus Tuhan butuh istirahat, bukan itu. Tuhan gak butuh Sabat. Yang butuh Sabat itu manusia. Sabat itu menjadi rem untuk mengingatkan bahwa manusia butuh istirahat dari bekerja mencari nafkah. Hari yang ke-7 istirahat. Tetapi di sini yang luar biasa. Boleh berbuat baik dari hari Sabat. Maksudnya apa? Garis bawahi, ini penting. Maksudnya gini, manusia memang harus beristirahat dari bekerja mencari nafkah. Saya gunakan kata harus. Kenapa? Memang manusia tidak bisa kayak mesin. Saudara. Mesin aja bisa jebol kalau dioperasikan terus tanpa istirahat. Saudara boleh giat cari uang, boleh tekun, tapi harus ada hari perhentian, harus ada hari Sabat. Dan tentunya saya tidak kaku bilang Sabat itu harus Minggu. Ya enggak juga, saudara ya. Kalau saudara katakan ini lagi situasi normal, saudara punya kafe di mana hari Minggu justru paling ramai. Oh silakan saudara buka, tapi tetap saudara harus punya satu hari dalam satu minggu di mana saudara beristirahat. Refresh your mind. Oke, tapi topik pembahasan kita bukan sedang ke situ. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah manusia memang harus beristirahat. Harus punya hari istirahat dari bekerja mencari nafkah.
Tetapi untuk berbuat baik kita tidak perlu istirahat. Saya ulang lagi. Dalam pekerjaan mencari nafkah, manusia perlu istirahat. Tapi untuk berbuat baik, manusia tidak perlu beristirahat. Makanya jangan jemu-jemu berbuat baik. Berbuat baiklah selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan tuh. Untuk berbuat baik kita nggak perlu istirahat, saudara. Ya, nggak perlu. Bekerja kita perlu, tapi berbuat baik kita nggak perlu istirahat. Jadi maksudnya apa? Berbuat baiklah kapanpun kita bisa. Untuk menolong orang kita nggak perlu istirahat. Wah, kalau orang-orang percaya punya semangat yang satu ini luar biasa. Ini luar biasa. Ya. Saya harap kita semua punya semangat yang satu ini. Bahwa hati kita selalu berkobar-kobar untuk berbuat baik. Lihat orang Farisi. Gak punya belas kasihan. Menjalankan rutinitas agama mereka paling jago. Memojokkan orang dengan hukum tertulis paling jago. Tapi belas kasihan berbuat baik mereka gagal di sini. Tapi kalau orang percaya gak bisa. Bukan ritual agamanya, tapi belas kasihannya. Orang yang punya hati belas kasihan pasti selalu ingin berbuat baik kepada sesama. Nah, bagian akhir ayat 15-21. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya di sana. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, lihatlah itu hambaku yang kupilih dan yang kukasihi. Yang kepadanya jiwaku berkenan, aku akan menaruh rohku ke atasnya. Dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak berbantah, ia tidak akan berteriak, dan ia tidak akan mendengarkan suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanyalah bangsa-bangsa berharap. Yesus menggambarkan bahwa ada 3 besar tugas Mesias. Dialah yang diutus Bapa, ya, di mana Roh Allah ada padanya. Dan di sini ada 3 tugas Mesias. Yang pertama ayatnya yang ke-18, saudara. Ya. Dialah yang mengabarkan atau menyampaikan kepada bangsa-bangsa bahwa keadilan telah datang. Makanya ia memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Dia yang menyampaikan kepada bangsa-bangsa bahwa keadilan telah datang. Dialah yang memberitakan bahwa keselamatan kepada bangsa-bangsa. Jadi kalau dulu orang Yahudi merasa hanya mereka saja yang berhak memperoleh keselamatan. Bangsa lain gak berhak, tetapi Mesias datang. Bangsa non-Yahudi pun berhak atas keselamatan. Jadi sebagai orang percaya saya harus ingatkan. Saudara, untuk memperoleh kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara gak perlu ke Yahudi-Yahudian. Saudara gak perlu ke Yahudi-Yahudian. Ya. Kadang-kadang kita kesel ngeliat orang Cimahi aja gayanya kayak bangsa lain. Ya orang Kristen juga banyak begitu. Yuk orang Jawa, yuk orang Batak, gak usah ke Yahudi-Yahudian. Nanti gaya pakai bajunya gaya Yahudi, ngomongnya ngomong Ibrani. Enggak, Tuhan kita ngerti semua bahasa. Keselamatan itu untuk bangsa-bangsa, bukan hanya untuk orang Yahudi. Jadi saudara gak perlu ke Yahudi-Yahudian. Jadilah diri saudara sendiri. Yang menyelamatkan saudara adalah kematian Kristus di atas kayu salib. Bukan tingkah, attitude, tindakan kita yang menyerupai orang Yahudi. Itu tidak menyelamatkan kita. Yang kedua, ayat yang ke-19. Ia tidak akan berbantah, tidak akan berteriak, dan tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan.
Artinya apa? Dialah yang membawa kedamaian sejati. Tidak berbantah di sini artinya tidak bertengkar, tidak membela dirinya. Ya. Ia tidak berteriak, bisa berarti ia tidak akan membuat gaduh di mana-mana. Atau dia bukan orang yang suka berteriak-berteriak. Banyak orang yang tidak mendengarkan apa yang ia katakan. Tuh. Kan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan. Jadi banyak orang memang yang tidak akan mendengar, yang tidak mau menuruti apa yang dia katakan. Dialah pembawa kedamaian sejati. Jadi kalau orang percaya hobinya bertengkar, saudara ya, saya nggak ngerti Tuhan mana yang dia ikuti. Demi bela doktrin dia bertengkar, saya nggak ngerti Tuhan mana yang dia ikuti. Dia tidak membela dirinya. Saudara, kalau saudara difitnah, dituduhkan hal-hal yang jahat, nggak usah sibuk bela diri, saudara. Ini contoh, dia tidak membela dirinya sendiri. Dia tidak membela dirinya sendiri, tidak berbantah, ya. Nggak perlu kita klarifikasi kanan, klarifikasi kiri, nggak usah. Tidak akan berteriak, tidak akan membuat gaduh. Jadi orang Kristen kita jangan bikin gaduh. Hari-hari ini banyak orang yang suka bikin gaduh. Mungkin bikin gaduhnya bukan di tengah jalan, apalagi lagi PSBB begini. Tapi bikin gaduhnya di sosial media sama aja. Di sosial media kenceng suaranya, dalam tanda petik kenceng suaranya. Udah, kita nggak usah yang begitu. Yuk, dimanapun kehadiran kita harus membawa damai, saudara ya. Ayat 20 dan 21 ini luar biasa. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai ia menjadikan hukum itu menang dan bangsa-bangsa berharap kepadanya. Ini sampai dibuat lagu kan. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Bulu saudara, bulu patah terkulai, udah hampir patah, tinggal satu lembar. Ini suatu kiasan menggambarkan sesuatu yang lemah, rapuh, hampir putus, tiada harapan. Tetapi dia Mesias yang akan melindunginya. Sumbu yang pudar nyalanya menggambarkan lampu yang tinggal berkedip-kedip. Atau lilin tuh kan ada sumbu ya. Kalau angin gede kan lilinnya kecil, sampai kita mesti lindungin pakai tangan kita gini-gini. Tuh. Sumbu yang udah pudar, yang udah kecil, tetap diprotek sama sang Mesias ini. Kedua kiasan ini menandakan bahwa ia sangat dekat dengan orang yang lemah dan putus asa. Dan mereka akan mendapatkan pengharapan baru di dalam dia. Makanya bangsa-bangsa berharap kepadanya. Yesus dekat dengan orang yang putus asa. Yesus dekat dengan orang yang lemah. Saya tidak tahu bagaimana kondisi saudara pada saat menyaksikan program ini. Mungkin saudara bilang sama saya, pastor, saya tidak ada harapan lagi. Pastor, hidup saya sulit sekali. Pastor, saya teraniaya. Tapi saya cuma mau bilang, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang sudah pudar nyalanya pun tidak akan dipadamkannya. Sebab dia Mesias yang akan menjaganya. Dia sendiri yang akan menjaganya. Sampai hukum itu menang. Bisa berarti sampai orang menerima keadilan dariku. Atau sampai orang menerima kabar keselamatan dari Mesias, dari Yesus Kristus. Terutama orang-orang yang lemah. Dan dialah tempat bangsa-bangsa berharap. Yuk saudara, kiranya kehadiran kita boleh membawa damai. Kehadiran kita membawa pengharapan bagi orang-orang yang sudah tidak berpengharapan. Dengan demikian kita baru bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari saudara pemirsa, yang Tuhan kehendaki adalah belas kasihan. Bukan sekedar persembahan, bukan sekedar ritual agama. Miliki hatinya dia. Ketika kita miliki hatinya dia, kita tidak akan jemu-jemu berbuat baik. Ketika kita miliki hatinya dia, kemanapun kita berada, kita akan membawa damai. Kehadiran kita
akan membawa pengharapan buat orang-orang yang putus asa. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara, biar kebenaran firman Tuhan ini menggores kuat dalam nurani setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jangan lupa subscribe YouTube channel Lifehouse Community, Lifehouse Music, dan follow Instagram Lifehouse Community. Sampai jumpa di program kita selanjutnya minggu depan. Di hari dan jam yang sama kita akan meneruskan Matius pasal 12 di acara kesayangan kita, Life Study. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya.